Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul corak tafsir dalam metode-metode tafsir. Dalam bahasa Arab, corak berasal dari kata alwan yang merupakan bentuk plural dari kata laun yang berarti warna. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, corak memiliki beberapa arti. Pertama, bunga atau gambar yang berwarna pada kain. Kedua, jenis-jenis warna pada warna dasar seperti kain, bendera, dan lain sebagainya. Ketiga, bermakna sifat. Sedangkan tafsir artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti, yang bermakna membuka tabir untuk sesuatu yang kasat mata, yang juga berarti menyingkap makna kata. Jadi corak tafsir secara umum dapat diartikan menjadi kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Adapun macam-macam corak tafsir sebagai berikut. Pertama, corak tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang tersurat maupun tersirat dan mengandung hukum-hukum fikih. Namun kadang ia diwarnai oleh fanatik penulisnya terhadap mazhab yang dianut, sehingga coraknya tidak hanya fikih namun juga mazhabi. Yang kedua, corak tafsir sufistik, yaitu tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf. Terdapat dua aliran dalam tasawuf, yaitu tasawuf teoritis dan tasawuf praktis. Tasawuf teoritis adalah tasawuf teori yang didasarkan atas pengkajian teori tasawuf seperti wahdah al-wujud, al-hulul, dan al-ittihad. Sedangkan tasawuf praktis yang didasarkan atas zuhud dan menghabiskan waktu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, corak tafsir ilmi. Tafsir ilmi, ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan berdasarkan teori-teori pengetahuan yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains eksakta. Penafsiran ini selalu mengutip teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan dan menjadi kajian objek ilmu pengetahuan modern seperti biologi, embriologi, geologi, astronomi, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kecenderungan tafsir ilmi sudah dimulai sejak zaman Abbasiyah sampai sekarang. Yang keempat, corak tafsir adabi ijtimai, terdiri dari dua kata, yaitu adabi dan ijtimai. Secara harfiah, al-adabi bermakna sastra atau kesopanan, sedangkan al-ijtimai bermakna sosial. Jadi, mufassir berusaha menjelaskan masalah sosial yang diperbincangkan dalam Al-Quran dan mengaitkan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ia memecahkan persoalan manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya dengan yang sesuai petunjuk Al-Quran dan dapat dipahami. Kelima, corak tafsir i'tiqadi. I'tiqadi diambil dari kata yang artinya keyakinan, kepercayaan, dan dogma. Maka bisa diketahui bahwa tafsir yang bercorak i'tiqadi adalah tafsir yang fokus pembahasannya dalam masalah akidah. Yang keenam, corak tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Artinya dalam menjelaskan makna suatu ayat, mufassir mengutip atau merujuk pendapat para filsuf. Persoalan yang diperbincangkan dalam satu ayat dimaknai atau didefinisikan berdasarkan pandangan para ahli filsafat. Yang ketujuh dan terakhir, corak tafsir tarbawi. Tarbawi bermakna sesuatu yang bersifat mengenai pendidikan. Tafsir tarbawi berarti tafsir yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran-ajaran Islam dalam kaitannya untuk membangun dan mencapai tujuan pendidikan. Yang menjadi fokus pembahasan tafsir yang bercorak seperti adalah sistem pengajaran yang ada di dalam Al-Quran.
sebagaimana Luqman yang mengajari anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Saya rasa ini sudah cukup. Salah hilap mohon maaf.